Cerita dikancut dengan pertempuran antara Lindong dan Wang Yan yang semakin sengit. Angin kencang meledak di langit dan menyelimuti puncak gunung dengan debu tebal. Setelah debu perlahan menghilang, Lindong dan Wang Yan berdiri saling berhadapan dengan tatapan dingin. Kekuatan Yuan di sekitar mereka terbelah menjadi dua aliran berbeda dan ruang di tengahnya tampak terdistorsi menandakan tekanan dari kedua pihak. Lindong pada saat ini telah mendorong teknik naga surgawi hijau ke batasnya. Sisik naga menutupi tubuh Lindong dan sepasang sayap naga hijau terbentang di punggungnya membuat sosoknya terlihat seperti setengah naga. Menyadari hal itu, Lindong paham bahwa dari segi kekuatan Yuan murni, dirinya masih kalah dari Wang Yan yang berada di tingkat 9 nirwana. Namun meskipun begitu, Lindong juga tahu bahwa ia memiliki banyak metode lain yang cukup berbahaya. Selanjutnya, Lindong mengepakkan sayapnya dan melesat maju dengan kecepatan menyegutkan. Wang Yan terjekut melihat betapa cepatnya serangan itu datang. Dalam sekejap, Lindong sudah berada di depan Wang Yan dan mengayunkan batang pohon hitam dengan kekuatan brutal. Tanah di bawah mereka langsung meledak sebelum serangan itu benar-benar jatuh. Namun Wang Yan dengan tenang mengayunkan pedang hitamnya dan menangkis serangan tersebut di titik yang paling lemah. Karena kendali kekuatan Wang Yan yang sangat kuat, serangan Lindong berhasil dihentikan meski kekuatannya mengerikan. Lindong tidak terkejut dan segera mengaktifkan mata iblis kesunyian. Lindong lanjut melepaskan cahaya abu-abu yang mengarah ke tembolok Wang Yan. Sementara itu, Wang Yan membalas dengan ki pedang yang tajam dan menghancurkan serangan tersebut, lalu meluncurkan badai ki pedang ke arah Lindong. Lindong terbang ke udara untuk menghindar dan memanggil bayangan kuno dari kehampaan. Ia kemudian menggunakan tangan penjara surgawi kesunyian agung menjatuhkan telapak tangan raksasa ke arah Wang Yan. Pada saat yang sama, Lindong kembali mengaktifkan mata iblis kesunyian dan memanggil roh binatang buas, lalu menembakkan pilar cahaya abu-abu yang menyambung langit dan bumi. Dua serangan besar itu turun bersamaan membuat para penonton merasa ngeri. Wang Yan menyadari bahaya tersebut dan segera menancapkan pedangnya ke tanah lalu membentuk segel dengan kedua tangan. Ia mengaktifkan kitab suci Kaisar Langit dan memanggil lonceng Kaisar Langit. Kekuatan Yuan berkumpul dan membentuk lonceng kuno raksasa yang melindunginya. Telapak tangan raksasa dan pilar cahaya menghantam lonceng tersebut dengan keras, memicu suara dentang yang menggema. Gunung kembali runtuh dan batu-batu hancur menjadi debu. Setelah tekanan mengerikan itu, lonceng kuno mulai retak sebelum akhirnya meledak. Lindong terengah-engah dan menyadari bahwa Wang Yan masih mampu berdiri dengan stabil. Wang Yan juga pada saat ini mengakui di dalam hati betapa bahayanya sosok Lindong. Untuk sesaat keduanya terdiam dan tidak melancarkan serangan. Para penonton memperhatikan bahwa energi mereka telah terkuras besar. Ying Xiaoxiao menyadari bahwa meski Lindong menyerang dengan ganas, Wang Yan jelas masih menyimpan kartu terakhirnya. Ia juga mengingatkan bahwa Lindong belum menggunakan kitab suci kesunyian agung miliknya sehingga hasil pertarungan masih belum pasti. Tak lama kemudian, Wang Yan tiba-tiba duduk di tanah dan menancapkan pedangnya ke tanah. Ia mulai membentuk segel aneh dan memuntahkan darah esensi yang jatuh ke segel tersebut. Aura yang aneh perlahan menyebar dari tubuh Wang Yan. Melihat hal itu, Ying Xiaoxiao menyadari bahwa Wang Yan tidak berniat menunda lebih lama dan akan segera menggunakan kartu tersembunyinya. Aura aneh tiba-tiba menyebar dari tubuh Wang Yan dan bersamaan dengan hal itu, kabut hitam bergulung keluar seperti badai dan menutupi setengah langit. Aura mengerikan terpancar dari dalam kabut membuat seluruh gunung diliputi tekanan berat. Menyadari hal itu, semua orang yang menyaksikan terdiam dan merasakan hawa dingin menjalar. Sementara itu, Lindong melayang di udara dengan wajah serius. Dari kabut hitam itu, Lindong bisa merasakan bahaya yang nyata. Selanjutnya, Lindong turun dan mendarat jauh dari Wang Yan, dan saat kakinya menyentuh tanah, mata iblis kesunyian di antara alis Lindong bersinar dan menembakkan cahaya abu-abu ke arah Wang Yan. Namun cahaya itu menghilang sebelum mendekat, seakan terhalang dinding tak kasat mata. Sementara itu, Wang Yan pada saat ini memandang Lindong dengan dingin.
Wang Yan menyatakan bahwa teknik ini telah membunuh banyak ahli tingkat nirwana dan memberi Lindong kesempatan untuk mundur. Kata-kata itu mengguncang gunung dan membuat para penonton terjekut. Namun Lindong hanya menarik napas dalam, menancapkan senjatanya ke tanah lalu menyiapkan segel tangan. Lindong lanjut menyatakan kesiapannya untuk menerima serangan Wang Yan. Wang Yan pun memutuskan berhenti banyak bicara lagi. Cahaya hitam berkumpul dan membentuk sosok raksasa buram di langit. Aura jahat menyelimuti area dan suhu menurun secara drastis. Di tingkat tinggi, para tetua sekte Dao menyadari bahwa Wang Yan menggunakan seni bela diri kuno yang mengerikan yang dikenal sebagai cermin iblis hitam. Ini adalah keterampilan bertarung yang merupakan warisan dari Heimo. Kekhawatiran pun muncul karena kekuatan teknik itu benar-benar sangat luar binasa. Sosok hitam raksasa berdiri di atas Wang Yan seperti iblis kuno. Wang Yan tampak semakin pucat, namun tatapannya justru semakin kejam. Dengan teriakan dingin, Wang Yan mengaktifkan keturunan iblis hitam. Mata merah menyala muncul di wajah sosok itu dan aura jahat melonjak tajam. Banyak murid seketika merasakan ki mereka melambat hanya karena tekanan yang ada. Wang Yan lanjut mengarahkan tangannya ke arah Lindong dan mengepalkannya. Jalur mundur Lindong seketika tertutup oleh kekuatan liar dan sosok hitam itu melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Gunung seketika berguncang hebat, tanah retak dan retakan besar melesat menuju Lindong dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan segalanya. Lindong pun menatap ke arah telapak tangan raksasa yang pada saat ini menutupi langit. Bahaya terasa semakin dekat dan semua jalan keluar tampaknya benar-benar telah tersegel. Menyadari hal itu, Lindong memilih menghadapi serangan itu secara langsung. Darah mengalir dari tangan Lindong dan membentuk segel kuno. Tangan Lindong lanjut menghantam tanah dan gelombang misterius menyebar dengan cepat. Puncak gunung mulai mengering dan menguning. Tanah retak dan kehidupan tersedot habis dalam sekejap. Para penonton terjekut ketika menyadari bahwa Lindong telah mengaktifkan kitab suci kesunyian agung. Energi besar dari tanah berkumpul menuju ke arah tubuh Lindong, membungkusnya dengan cahaya kuning pekat dan memancarkan tekanan yang tak kalah mengerikan. Para tetua sekte Dao juga dipenuhi dengan emosi karena seni bela diri terkuat sekte akhirnya muncul kembali. Di sisi lain, Wang Yan menatap dengan mata menyempit dan akhirnya memahami dasar keberanian Lindong. Keributan juga pecah ketika energi kuning pekat menyembur dari tanah dan menyelimuti langit. Kekuatan itu terasa agung dan menekan. Di tengah nyala energi tersebut, Lindong berdiri tegak sambil menatap ke arah Wang Yan yang membawa bayangan iblis di atas kelapanya. Menyadari hal itu, Lindong merasakan energi tanah di sekelilingnya berkumpul dan berada di bawah kendalinya. Untuk pertama kalinya, kitab suci kesunyian agung pada akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Energi itu memberi Lindong kekuatan luar binasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Lindong akhirnya memahami mengapa teknik ini menjadi yang terkuat di sekte Dao. Kitab suci kesunyian agung meminjam energi tanah dalam waktu singkat dan melepaskannya sebagai serangan dahsyat. Sementara itu, teknik lain menumpuk kekuatan secara perlahan untuk masa depan dan perbedaan sifat keduanya terasa jelas. Tak lama kemudian, telapak tangan hitam raksasa Wang Yan turun membawa tekanan mengerikan dan menghancurkan tanah di bawahnya. Lindong pun menarik nafas, mengangkat pohon hitam lalu menebaskannya ke arah depan. Energi kuning pekat berubah menjadi ekor cahaya raksasa yang mengikuti tebasan tersebut. Serangan mata air kesunyian dari kitab suci kesunyian agung melesat dan membelah medan pertempuran. Benturan kedua kekuatan itu tidak menghasilkan suara, namun energi mereka saling mengikis dengan ganas. Riak dahsyat menyapu langit dan tanah dan gelombang kecut hitam serta kuning menghantam semua yang ada. Hantaman ini juga pada akhirnya membuat banyak murid muntah darah. Di sisi lain, Lindong dan Wang Yan pada saat ini sama-sama terpental dengan luka parah. Lindong menancapkan pohon hitam ke tanah untuk menahan tubuhnya. Sayap naga hijau mengepak dan menetralkan sisa dampak dari serangan. Selanjutnya, Lindong kembali menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah Wang Yan.
Wang Yan yang masih terjekut terpaksa menghindar ketika pohon hitam menghantam posisi sebelumnya dan menciptakan retakan panjang. Selanjutnya, pertarungan jarak dekat pada akhirnya tidak lagi bisa dihindari. Lindong dan Wang Yan saling bertukar pukulan dan tendangan tanpa bertahan. Setiap benturan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat brutal. Keduanya terhuyung dan meludahkan darah, namun tidak ada yang mundur. Kekejaman pertarungan membuat para murid merasakan tekanan yang menyesakkan dada. Bersama dengan hal itu, Lindong menyadari serangannya melemah saat mengenai tubuh Wang Yan. Wang Yan kemudian memperlihatkan lapisan pelindung berwarna emas di tubuhnya. Ini adalah kutikula roh Yuan yang terbentuk dari kekuatan roh Yuan yang menunjukkan perbedaan besar antar tingkat ke-6 dan 9 nirwana. Pertahanan itu pada akhirnya benar-benar membuat serangan biasa sulit ditembus. Tetapi meskipun begitu, Lindong sama sekali tidak berhenti. Lindong kembali menyerang hingga akhirnya memaksa pedang Wang Yan terlepas. Setelah itu, Lindong mendekat dan menyerang dengan telapak tangannya. Wang Yan membalas dengan telapak tangannya yang menghantam dada Lindong hingga darah muncrat. Namun meskipun begitu, Lindong pada saat ini tetap menekan Wang Yan. Saat kedua telapak tangan bertemu, Wang Yan melihat roda cahaya keemasan muncul di tangan Lindong. Ekspresi Wang Yan seketika mulai berubah. Pada saat itu, Wang Yan menyadari bahwa Lindong menyembunyikan senjata roh Yuan yang menjadi kunci serangan terakhirnya. Pertarungan benar-benar memuncak ketika Lindong menekan roda cahaya emas ke tubuh Wang Yan. Menyadari hal itu, Wang Yan terjekut karena serangan tersebut langsung menghantam kutikula roh Yuan yang selama ini menjadi andalan pertahanannya. Sementara itu, percikan api emas menyebar dan suara tajam mengguncang arena. Tak lama kemudian, retakan muncul di lapisan pelindung tersebut, tanda bahwa pertahanan Wang Yan mulai runtuh. Wang Yan menyadari bahaya yang datang, namun sebelum Wang Yan bisa menarik diri, kutikula roh Yuan miliknya akhirnya hancur. Ledakan cahaya emas memudar sementara Wang Yan terlempar ke samping. Meskipun berhasil menghindari serangan mematikan Lindong, dada Wang Yan tetap tergores dan darah segar muncrat. Namun meskipun begitu, Wang Yan pada saat ini sama sekali tidak menyerah. Wang Yan segera membalas dengan tinju kejam yang menghantam dada Lindong. Benturan keras mengguncang tubuh Lindong membuat darah di dalam tubuh Lindong bergejolak. Tetapi meskipun begitu, Lindong tetap berdiri dan bahkan menunjukkan senyum dingin yang membuat suasana semakin mencekam. Selanjutnya, Lindong memanfaatkan dorongan serangan tersebut dan cahaya hijau berkumpul di kaki Lindong. Cahaya itu berubah menjadi kaki naga hijau dan dengan satu sapuan keras, tendangan itu menghantam Wang Yan. Tanah retak dan batu-batu besar hancur sementara Wang Yan terlempar jauh dan akhirnya memuntahkan darah. Pada titik ini, kekuatan Wang Yan juga mulai melemah. Namun sebelum Wang Yan sempat menenangkan napas, Lindong pada saat ini kembali menyerang. Kali ini Lindong meluncur dengan tubuhnya sendiri sebagai senjata dan tabrakan brutal benar-benar terjadi. Suara benturan menggema dan membuat seluruh arena terdiam. Kedua tubuh terlempar menjauh dan membentuk parit panjang di tanah. Aura mengerikan perlahan memudar menandakan bahwa kedua petarung itu telah mencapai batasnya. Keheningan pun menyelimuti arena ketika Lindong dan Wang Yan berusaha untuk bangkit. Darah menodai tanah dan ketegangan pada saat ini terasa berat. Wang Yan akhirnya tidak mampu berdiri dan hanya bisa menatap langit sambil terengah. Dalam kondisi itu, Wang Yan berkata bahwa pertarungan tampaknya telah berakhir imbang. Namun tak lama kemudian Lindong akhirnya bangkit. Meskipun tubuh Lindong penuh luka dan langkah Lindong goyah, Lindong tetap berjalan mendekati Wang Yan. Setiap langkah Lindong disaksikan dengan napas tertahan oleh para penonton. Tekad Lindong terasa lebih berat daripada luka yang ditanggung. Sementara itu di kejauhan, Ying Huan menahan tangis, sementara Ying Xiao menyadari bahwa kemenangan ini harus ditentukan sampai akhir. Lindong pada akhirnya mengambil batang pohon hitam yang tersisa dari benturan sebelumnya dan mengarahkannya ke arah Wang Yan. Dengan senyum tenang namun dingin, Lindong menyatakan bahwa Wang Yan telah kalah. Wang Yan menatap Lindong dalam diam.
Tatapan Lindong yang dingin akhirnya memadamkan perlawanan terakhir Wang Yan. Setelah beberapa saat, Wang Yan mengakui kekalahan dan menyebut bahwa Sekte Dao telah melahirkan sosok yang luar binasa. Wang Yan lanjut bersandar pada batu dengan mata terpejam, menyadari hasil yang tak pernah terbayangkan. Banyak murid juga terdiam karena Wang Yan adalah sosok terkuat generasi muda, justru tumbang oleh Lindong yang baru bergabung dengan Sekte Dao kurang dari setahun. Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kekaguman. Para murid menyadari bahwa Lindong telah menciptakan akhir yang benar-benar tak terduga. Di sisi lain, murid Aula Kesunyian menatap medan dengan wajah berseri. Mereka memahami bahwa setelah pertempuran ini, kedudukan Aula Kesunyian akan berubah selamanya. Tidak akan ada lagi yang berani meremehkan aula mereka. Sementara itu, Ying Huan menahan napas dengan tangan gemetar. Kemenangan Lindong membuat beban di hati Ying Huan terangkat. Sementara itu, Ying Xiaoxiao hanya mengangguk pelan dan Ying Xiaoxiao memahami bahwa Lindong memang pantas menang. Lindong menyimpan banyak kartu tersembunyi dan selalu memaksa lawannya hingga batas terakhir. Namun Ying Xiaoxiao juga menyadari bahwa kekuatan sejati Lindong dan Wang Yan lahir dari niat membunuh yang ditempa dalam pertarungan hidup dan mokat. Tak lama kemudian, para tetua di tingkat tinggi pada akhirnya ikut kembali tenang. Chen Zhen menatap medan dengan senyum lega, sementara Ying Xuanzi tetap tampak tenang meski kepuasan terpancar dari matanya. Atas perintah dari Ying Xuanzi, Chen Zhen pada akhirnya mengumumkan hasil akhir. Lindong dari Aula Kesunyian dinyatakan sebagai juara kompetisi Aula dan memperoleh hak pemimpin seluruh murid Sekte Dao dalam kompetisi sekte besar. Sorakan pun pada akhirnya seketika mengguncang puncak gunung. Reputasi Lindong pun mencapai puncak di antara generasi muda Sekte Dao. Namun justru Lindong pada saat ini menolak otoritas tersebut. Lindong berkata bahwa tugas memimpin lebih layak diserahkan kepada Ying Xiaoxiao. Lindong memahami keterbatasan diri dan tidak ingin keputusan keliru membawa bencana di masa depan. Usulan itu seketika tentu mengejutkan banyak pihak. Setelah mempertimbangkan dengan tenang, Ying Xuanzi menerima keputusan Lindong. Chen Zhen pada akhirnya menetapkan bahwa Ying Xiaoxiao akan memegang otoritas komando. Namun meskipun begitu, Lindong tetap berhak atas hadiah juara dan diminta beristri jahat sebelum menghadap Master Sekte. Setelah semuanya selesai, di sisi lain Wang Yan berdiri dengan tubuh goyah. Wang Yan mengambil pedang besar lalu pergi tanpa kembali menoleh. Punggung Wang Yan pada saat ini tampak terasa sunyi dan berat, dan melihat hal itu, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan pada saat ini merasakan perasaan yang campur aduk. Melihat kepergian Wang Yan, Lindong pada saat ini segera memanggil Wang Yan. Lindong menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama menghadapi gerbang Yuan di kompetisi sekte besar. Wang Yan pun berhenti sejenak sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Wang Yan juga menyatakan kesediaannya untuk menghabisi siapapun yang diminta. Ia juga mengakui bahwa keputusan Lindong adalah pilihan terbaik meskipun Wang Yan sesungguhnya tidak terlalu senang. Wang Yan akhirnya pergi dan setelah kepergian Wang Yan, tubuh Lindong akhirnya runtuh dalam rasa sakit dan letih yang menyerbu tanpa ampun. Meskipun begitu, Lindong pada saat ini masih mampu tersenyum. Pertarungan ini terasa lebih berat dari pertempuran sebelumnya, namun kekuatan Lindong kini jauh lebih kokoh. Saat Lindong menatap langit biru yang tenang, pikiran Lindong sudah tertuju pada masa depan. Kompetisi sekte besar dan gerbang Yuan telah menanti. Di balik senyum tipis yang dingin, Lindong benar-benar menantikan hari bentrokan itu tiba.